Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Siang. Kami persilahkan kepada penanya untuk ke depan. Mohon izin bertanya Ibu, saya Kim Zainurido dari Desa Kedunglo. Bagaimana caranya mendeteksi awal sejak kehamilan bahwa anak yang dikandung itu mengalami stunting? Mungkin seperti itu saja Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan dulu waktu saya sekolah, yang saya tahu bahwa yodium itu bisa mencegah stunting karena mencukupi yodium pada perkembangan tumbuh kembang bayi sampai pada anak-anak. Tapi saat ini ketika saya hamil, saya tidak mendapat kapsul yodium itu. Yang saya tanyakan, apakah ada alternatif lain dari yodium dari pihak pemerintah untuk menggantikan nutrisi yang ada di dalam itu, baik berupa makanan ataupun lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Nyigit untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali Mbak Vi tadi ya pertanyaannya. Yang pertama, ini alhamdulillah Bu Nini ya, hari ini tuh hadir banyak bapak-bapak. Biasanya Betul. luar biasa, tepuk tangan ini. Jadi ini menunjukkan luar biasa ini, karena biasanya ibu-ibu terus yang dicekoi info ya. Baik, dan ini menunjukkan antusias warga juga luar biasa dengan kehadiran Ibu Nini. Nah, pertanyaannya tadi menarik. Deteksi awal gimana ya? Mulai saja hamil itu seperti apa deteksi awalnya? Nah, ini kalau kita berbicara deteksi awal bayi ini stunting atau tidak sejak hamil, sebetulnya juga berbicara perkembangan janin ya, perkembangan janin. Karena itu pendampingan kepada ibu hamil itu perlu, pemeriksaan ke tenaga vaskes itu perlu. Karena apa? Untuk dimonitor perkembangannya Pak. Jadi usia sekian bulan ini harusnya begini nih. Oh harusnya ini sudah muter, harusnya ini. Nah ketika perkembangan dia normal, ini insya Allah ini bayi ini juga sehat gitu. Nah kalau berbicara kemudian setelah lahir, indikasinya kita itu dari panjang badan. Kalau bayi lahir kurang dari 48 cm, itu sudah kita harus hati-hati. Ini berpotensi stunting. Saya ngecek Kimi, dia yang di bawah 48 cm itu stunting, bukan. Dia pasti stunting, tidak, belum tentu. Tapi begitu tinggi badan atau panjang badan bayi kita di bawah normal, di bawah 48,5 48 cm, itu kita sudah harus hati-hati. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kita harus bagaimana nih bayi ini kembangnya menjadi normal dan sehat. Oh asinya harus sesuai. Oh asi eksklusifnya harus dikawal. Bayi ini sampai 6 bulan cukup asi. Kemudian setelahnya harus ada makanan pendamping dan seterusnya. Nah ini kita karena kesempatannya tadi Bu Nihaya sudah menyampaikan di awal, ada 1000 hari pertama kehidupan. Itu peluang emas untuk menyiapkan generasi yang unggul. Dalam arti lain mencegah stunting ya. Jadi itu sejak hamil harus sudah diperiksakan, dilihat pertumbuhannya, perkembangannya sampai kemudian bayi lahir dan berkembang dengan sehat. Itu ya. Tadi yang pertanyaan pertama. Nanti mungkin dari narasumber yang lain juga bisa menambahkan. Kalau yang kedua tadi tentang nutrisi ya. Tentang yodium. Yodium. Betul. Pengganti yodium untuk pencegahan stunting. Ibu Apakah hamil, perlu ya? adanya nutrisi yodium dalam pencegahan stunting ini? Ya, jadi kalau yodium ini Bu, kita itu sebetulnya zat gizi itu kan adanya di banyak bahan makanan ya. Di banyak bahan makanan. Ibu sejak hamil kita harus sudah nutrisinya itu lengkap. Ngomong zat gizi berarti ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian mineral dan juga vitamin. Termasuk di dalamnya ada yodium tadi. Nah itu bahan makanan yang mengandung yodium tinggi, kita coba lihat ada kacang-kacangan, susu dan seterusnya, itu garam itu kita makanya kan sekarang ada program dari dulu ya, garam beriodium. Itu sudah ada oleh pemerintah. Kemudian kenapa kemudian itu penting? Karena yodium ini juga memang penting untuk sebagai salah satu unsur zat gizi yang harus kita konsumsi. Nah itu kemudian Bapak Ibu, jadi kalau makan makanan
kita itu harus komplit. Jangan misalnya sukanya pecel lele, makannya pecel lele terus. Padahal sebetulnya zat gizi yang lain adanya di sayur bayam, adanya di sayur menir dan seterusnya. Karena itu makan makanan itu harus komplit. Di situ ada sumber karbohidratnya dari gandum-ganduman, ada sumber dari protein, dari lauk pauknya ikan, daging, telur, kemudian ada dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini paling banyak ada di sayur dan buah. Jadi kalau sehari Anda menghitung sendiri. Kalau sehari ini tadi saya belum makan sayur, maka bisa diganti dengan buah. Jadi itu harus ada dalam satu hari, itu kecukupan gizi kita. Itu Mbak Putri. Baik, boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara pencegahan terjadinya stunting. Beli pita, jangan lupa untuk dipakai dengan gunting. Bersama Ibu Nihaya, mari bersama-sama kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.